pada video kali ini ada sedikit yang berbeda nih. Jadi info sedikit, kalau teman-teman nanti mendapati sesuatu yang berbeda dari moderatornya dengan menit selanjutnya, ini merupakan video opening pengganti karena yang sebelumnya cukup ada sedikit problem ya. Jadi kita bikin video ini khusus untuk opening. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Kartika Agustin yang akan memandu diskusi pada kali ini gitu, yang akan membahas tema yang tidak kalah menarik dari sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang politik perempuan di tengah pusaran dominasi. Kita ditemani dengan dua narasumber yang cukup bisa dikatakan sebagai ikon perempuan politik ya. Nah, di sini narasumber pertama kita yaitu adalah Ibu Hajah Ledia Hanifah, SSI MPSIT, yang sudah kita kenal sebagai anggota DPR RI ya. Saat ini di Komisi 8 dan juga sempat menjadi Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal. Lalu RUU Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian RUU tentang disabilitas dan berhasil mengawal ketiganya hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui perjalanan hidup dan juga pemikirannya, bisa dilihat pada karyanya berupa buku yaitu berjudul yang pertama, Kalau Mau Kita Bisa, yang kedua, Menata Jaminan Halal di Indonesia, dan yang ketiga ada Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas. Juga teman-teman bisa berkunjung di Instagramnya yaitu @ledia_hanifa. Kemudian narasumber kedua kita adalah Teh Desi Kurniasari SSOSI. Beliau merupakan Ketua Gema Pertiwi Jawa Barat ya. Aktivitasnya yaitu menjadi owner Al-Fatimah Wedding Organizer, owner Henna Wedding Kusyari Butik Wedding, kemudian KPPI Kota Bandung dan Ketua Bidang Pendidikan Serikandi Pemuda Pancasila DPW Jawa Barat. Teman-teman juga bisa berkunjung di Instagramnya yaitu @desinya_andri, kemudian yang kedua @henna_weddingku, kemudian yang ketiga ada @alfatimah.wo ya. Nah, itu merupakan sedikit profil dari narasumber yang akan menemani perbincangan kita mengenai politik perempuan di tengah pusaran dominasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 Poin 2E yang berbunyi partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat pusat. Dalam acara penandatanganan MOU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama KPU pada tahun 2018 lalu, juga disampaikan representasi perempuan di legislatif akan memberi keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak kepada kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, selain itu, dalam webinar bertajuk Memastikan Demokrasi Berkualitas melalui representasi perempuan di politik pada 14 Februari 2022 lalu, Ibu Neti Prasetyani Aher selaku anggota legislatif juga mengingatkan semua pihak bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya terletak pada konteks ide dan juga gagasan, tetapi juga dalam bentuk fisiknya, sehingga beliau mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Nah, itu secara perjalanan dari bisa perempuan itu terjun di dunia politik. Tetapi di sisi lain, keterlibatan perempuan di parlemen juga disinyalir menjadi alat pengaruh utamaan atas narasi kesetaraan gender yang menginginkan keadilan bagi perempuan atas hak suaranya di politik. Nah, dari berita dan juga informasi yang telah kita dengar bersama, berita atau keterlibatan perempuan di dunia politik ini menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan lebih lanjut gitu. Nah, di sini hal pertama yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita adalah hal apa
yang paling mendasari pentingnya keterlibatan perempuan di dunia politik dan sejauh mana sih batasannya? Gitu mungkin ya. Yang pertama boleh dari Ibu Hajah Ledia dulu. Silakan Bu. Ya, baik. Jadi kalau kita ngobrolin ya, para pendengar Foresight Talk yang sedang berbahagia tentunya dong hari ini. Insya Allah didoakan sehat, bahagia semuanya. Yang menjadi hal yang perlu didiskusikan dan untuk dipahami oleh kita semua bahwa ketika kita bicara tentang partisipasi politik perempuan, bukan hanya menjadi anggota dewan, tapi partisipasi politik perempuan ketika dia berada di dalam masyarakat dan kemudian melakukan pengawalan dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan, itu juga sudah termasuk sebagai partisipasi politik. Jadi memang kalaupun bukan jadi anggota dewan nggak boleh diem aja gitu, tetap saja di masyarakat. Misalnya kayak Teh Desi dengan Gemma Pertiwinya mengadvokasi kebijakan khusus buat pemudi misalnya, itu bisa dilakukan, misalnya mengadvokasi perda dan lain sebagainya, itu sudah termasuk partisipasi politik perempuan. Artinya perempuan harus memiliki kesadaran penuh tentang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nanti akan menyangkut dirinya, keluarganya, keturunannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Jadi ini menjadi bagian sangat penting. Kedua, kalau kita lihat tentang partisipasi politik perempuan yang disebutnya, maksudnya kalau yang kita maksudkan untuk pemilu, maka memang yang memiliki peranan yang paling besar adalah partai politiknya. Partai politiknya dia harus memberikan edukasi politik, proses kaderisasi untuk para perempuan. Karena kalau kita mulai ini dari 2003 nih, 2002 sudah mulai memasukkan pasal di dalam undang-undang partai politik pada saat itu bahwa harus ada 30% perempuan di dalam daftar kandidat. Yang kita bicara daftar kandidat, ternyata untuk bisa dapat daftar kandidat aja susahnya minta ampun. Kenapa? Karena tidak ada yang awalnya dari partai politiknya. Jadi dari partai politiknya lah kemudian yang harus mengawal. Nah, tapi kalau kita bicara soal bahwa perempuan yang ada jadi pengurus partai politik, nggak boleh lupa bukan sekedar bahwa dia ada di situ, tapi dia harus membantu memikirkan bagaimana pendidikan politiknya untuk perempuan. Bagaimana perempuan itu ketika jadi caleg bukan dicemplungin gitu ya, cemplungin pokoknya kamu berenang sendirilah bisa jadi caleg lah gitu, enggak, tapi udah dibekali. Nah, karena kalau dia nanti terpilih dan dia tidak punya pemahaman yang memadai, itu bahaya, karena nanti kebijakan yang dibuat bisa ngerusak gitu, karena dia nggak paham atau dia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Terus dia juga harus memahami bagaimana sistem politik kita, bagaimana tata kelola pemerintah dan lain sebagainya sih. Pada levelnya sendiri-sendiri masing-masing ya, supaya semuanya kemudian jadi bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau mau terjun ke dunia politik praktis, saya menyebutnya sebagai politik praktis ya, harus mau belajar. Meskipun kuliahnya nggak di ilmu politik, tapi tetap harus mau belajar. Meskipun kuliahnya di ilmu politik, tetap harus belajar. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berbeda antara akademis dengan prakteknya, makanya harus tetap mau belajar karena nggak akan ada ruginya sih belajar terus itu. Nah, yang juga berikutnya perlu kita sadari bahwa karena dalam sistem kita tidak ada reserve seat, nggak ada kursi yang khusus buat perempuan, jadi disebutkan 30% itu bukan kuota di parlemen, tapi kuota di pencalekan. Maka setiap perempuan yang menjadi caleg harus siap bertarung, gitu, harus siap bertempur untuk merebut suara terbanyak agar dia kemudian bisa duduk di DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi atau DPR RI. Atau kalau yang mau ke DPD RI misalnya. Itu jadi bagian yang sangat penting, berarti dia harus meningkatkan kemampuannya dalam hal meyakinkan orang lain, membangun tim, meyakinkan orang lain, dan masih banyak hal lagi sehingga nanti orang bisa mau memilih dia dan dia bisa terpilih. Gitu. Jadi memang itu hal yang harus disiapkan betul-betul baik oleh pribadinya maupun oleh partai politiknya. Begitu Mbak Teh Apri. Ya, Masya Allah. Ternyata jadi 30% itu bukan langsung di parlemen, tapi kursi di pencalonan dan tetap harus terus bertarung gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, jadi bukan otomatis langsung ada kursinya gitu. Luar biasa. Menarik terkait kursi di politik ini.
dan juga peran perempuan. Tadi ya ada menyangkut tentang domestik. Nah, lebih lanjut nih, kalau dari Teh Desi gimana Teh? Yaitu hal apa yang paling mendasari pentingnya keterlibatan perempuan di dunia politik dan sejauh mana batasannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sadari bahwa saat ini masih rendah ya tingkat angka keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal itu sedikit banyak punya pengaruh terhadap isu kebijakan terkait. Nah, terutama mungkin masalah utama yang dihadapi oleh perempuan hari ini gitu ya. Saat ini betul kata Ibu ya tadi, Ibu Ledia mungkin karena sudah di dalam gitu, sudah sedikit banyak tahu banyak hal gitu ya tentang isu-isu yang harus ada peran aktif perempuan di dalamnya gitu ya. Nah, saat ini partisipasi perempuan di Indonesia masih di bawah 30%. Nah, pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik itu lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa ada gagasan terkait gitu dari perundang-undangan kayak undang-undang pro perempuan dan anak itu di ruang publik. Nah, dengan adanya pembentukan dari rancangan Kepres Grand Design Keterwakilan Perempuan pada dunia politik di Indonesia gitu ya, itu sebetulnya menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dan kaum perempuan. Sekaligus juga tantangan tentu gitu ya. Kenapa tantangan? Nah, tadi Teh Apri menyinggung sejauh mana sih gitu batasannya gitu ya. Sebetulnya batasan ini kembali lagi kepada mungkin orang bicara tentang fitrah wanita gitu ya. Padahal fitrah itu bukan yang sekarang beredar di masyarakat. Nah, mungkin ada beberapa kondisi perempuan lebih mengedepankan emosional dibanding logika. Tapi itu saya bukan berarti membandingkan antara peran laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, ini ada 4 fitrah, mungkin hanya sedikit saja supaya kita tahu, masyarakat juga tahu bahwa sebetulnya fitrah perempuan itu bukan masalah dapur, masalah memasak gitu ya. Tapi fitrah perempuan itu ada 4, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, artinya sebetulnya di lain hal itu, perempuan bisa juga berkontribusi, terutama di ranah politik gitu ya. Kita punya banyak kisah lah gitu ya, dari Rahmah El Yunusiah, Dewi Sartika, Ibu Tirta Kartini, mereka semua itu adalah pejuang-pejuang perempuan, dan itu memberikan contoh untuk kita semua. Seharusnya perempuan itu punya rasa yang besar untuk memperbaiki negeri kita gitu. Nah itu ya. Dan kalau tadi kita bicara masalah fitrah gitu ya, kayak misalnya kalau mengurus rumah tangga, memasak itu mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi gitu ya, kayak misalnya hamil, menyusui, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi fitrah itu kembali ke tadi yang 4 hal tadi. Nah itu kalau tadi bicara batasan ya. Kalau misalnya bicara tentang kita di politik praktis gitu ya, itu sangat penting. Seharusnya gitu perempuan itu memiliki potensi yang besar untuk bisa berbagi pikiran gitu ya, terus mengambil keputusan apa-apa saja. Kayak misalnya kemarin gitu ya, ada mungkin Bu Ledia mungkin nanti mungkin bisa ini ya, bisa share juga tentang RUU TPKS kemarin seperti apa. Banyak saya kemarin melihat di media sosial organisasi perempuan dan yang lain itu mereka bertepuk tangan dan berkata yes dengan diketuk palunya RUU TPKS. Padahal ada banyak hal gitu yang harus perempuan sendiri tahu dengan diputuskan itu seperti apa sih gitu ya. Ada resiko-resiko besar di balik itu semua gitu kan. Jadi harusnya disadari, dan pendidikan politik untuk perempuan itu bisa melibatkan perempuan di organisasi, melibatkan perempuan di parlemen tadi ya. Pun misalnya di ranah ada Karang Taruna, kita punya Karang Taruna, tetapi sejauh ini Karang Taruna belum memberikan pendidikan politik untuk remaja-remaja yang hadir di sana. Padahal remaja-remaja itulah gitu, dimulai dari sana seharusnya pendidikan politik diberikan, terutama mungkin tidak hanya untuk wanita, tetapi lelaki juga sama seperti itu. Itu mungkin Kak Apri. Ya, Masya Allah, berarti ini ngomongnya tentang pendidikan politik, peran, kiprah, ranah, dan juga tadi gitu ya, tidak sebatas di rumah, tetapi juga bisa berkiprah mulai dari ranah organisasi, Karang Taruna, dan lain sebagainya gitu, yang ternyata perempuan memang diberi fitrah yang luar biasa. Tadi juga disinggung mengenai perannya di ranah pikirannya gitu, menyumbangkan pikirannya, tetapi tentu tidak melupakan fitrahnya gitu, sebagai yang mempunyai tugas di domestik gitu ya. Nah, kemudian beralih pertanyaan kedua, upaya apa yang harus dilakukan
untuk memenuhi kuota 30% perempuan di apa ya tadi ya, sebelum masuk parlemen gitu. Karena kan tadi Bu Ledia dan juga Teh Desi sepakat gitu, masih kurang angkanya. Nah, bagaimana cara memaksimalkan itu dan agar tujuan yang ingin dicapai juga dapat maksimal gitu. Mangga Bu Ledia. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal 30%, sumber pertamanya adalah dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kita yang memang harus kita perbaiki ya. Kualitas pendidikan kita juga harus kita perbaiki. Karena biarpun laki-laki maupun perempuan, kalau dia nggak kompeten, jangan deh jadi anggota dewan. Nah, ada ngerusak gitu kan. Jadi bukan bab laki-laki dan perempuan. Nah, pertamanya adalah bab kompeten. Karenanya memang semua juga harus punya kualifikasi yang memadai ya, artinya segala kompetensinya harus dipenuhi. Kedua, ketika kita bicara mau memenuhi 30%, karena di dalam sistem politik kita berbeda dengan di Sudan, misalnya Sudan ada pemilu khusus reserve-nya tuh untuk perempuan 25%. Di Filipina juga ada, gitu ya, di Irak juga demikian. Jadi ada khusus reserve seat. Nah, kalau di kita full fighters gitu, full bertarung semuanya. Artinya dia harus siap untuk memiliki gagasan-gagasan, punya kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat, kemudian juga punya kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih dia, punya kemampuan manajerial untuk membangun sebuah tim yang kuat. Nah, itu harus dimiliki oleh semua. Sehingga ketika kemudian diperoleh, berarti kan kalau kita mau bicara 30%, dari semua daerah pemilihan itu setidaknya ada 30% perempuannya gitu, supaya bisa jadi. Katakanlah gini, misalnya daerah pemilihan saya Kota Bandung, Kota Cimahi, kami ada 7 kursi, perempuannya ada 2 dari 7, jadi berapa tuh? Belum sampai 30% ya. Nah, jadi sedikit lagi lah gitu. Artinya bayangkan kita berarti harus sudah mulai berpikir bahwa di semua dapil nanti harus begitu. Apakah mungkin bekerja sama antar perempuan, antar parpol? Kayaknya rada susah ya. Kecuali parpol tersebut dapat kursinya misalnya 3 atau 2, dua-duanya perempuan misalnya, kecuali begitu. Tapi itu juga bukan pekerjaan yang mudah karena masing-masing masyarakat punya preferensinya. Jadi kalau mau dipilih, maka perempuan harus mau turun ke bawah. Jangan berpikir bahwa nanti, saya punya duit berkoper-koper tinggal dibagi-bagiin aja, beres gitu ya. Nggak bisa begitu. Karena nanti itu sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab dia. Dan masyarakat juga sekarang lebih cerdas, ingin tahu siapa sih sebetulnya anggota dewan yang akan dia pilih, calon anggota dewan yang akan dia pilih. Jadi memang interaksi dengan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting kalau kita mau memastikan 30%. Dan juga yang perlu ditarik lebih awal lagi adalah bagaimana kita bisa mengajak perempuan-perempuan muda untuk mau terlibat di dalam politik ini gitu. Itu Teh April. Ya. Terbiasa ya, jadi tidak lepas gitu. Kita harus mempunyai kompetensi, harus jadi bicara tentang keterlibatan dan untuk mengisi kursi itu artinya bicara jangka panjang ya Bu, karena tadi untuk bisa mengisi isi pikiran gitu ya, terus keterlibatan, jaringan, komunikasi, manajerial dan lain sebagainya itu kan bukan hal mudah. Nah, artinya mungkin perlu ada edukasi yang lebih dalam juga mengenai politik, bahwa hal ini itu perlu disiapkan sejak dini oleh para pemuda gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya dari Teh Desi gimana Teh tanggapannya? Ya tadi balik lagi ke pendidikan politik, edukasi politik itu harus sampai ke perempuan. Apakah itu tadi melibatkan perempuan di kepengurusan partai, di pemilu gitu ya, apakah dia sebagai calon anggota legislatif ataupun calon atau pemilih gitu ya, itu harus ada edukasi yang baik gitu, bahwa seperti inilah politik harus dilakukan dengan benar gitu. Nah, pendidikan politik ini juga sangat penting untuk masyarakat ketahui secara umum gitu ya. Ini kan sebetulnya mungkin sudah bisa harus masuk di usia 17 tahun karena dia menjadi pemilih pemula gitu ya. Nah, saya pernah melihat banyak baligo, banyak di billboard juga ada gitu ya, itu perempuan-perempuan muda gitu ya, yang dia followersnya mungkin banyak, selebgram, dan dia dicalonkan jadi calon anggota legislatif. Saya pikir bukan hanya followers,
Tapi ya itu tadi balik lagi, perempuan itu tidak hanya misalnya followersnya banyak gitu ya, tapi dia harus punya kompetensi yang baik dan harus bisa nanti ketika bertarung gitu ya di lapangan, punya punya pemikiran yang baik tentang politik dan mana yang baik, mana yang bisa dia ketika memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan karena followersnya banyak saja, tidak, tetapi ya harus sudah mumpuni gitu ya kompetensinya dia gitu, seperti itu. Jadi memang balik lagi ke pendidikan politik, edukasi politik ini harus lebih luas lagi, misalnya kayak hari ini kita bicara seperti ini juga itu harus diketahui oleh masyarakat banyak, harus masyarakat luas seperti itu. Nah, nanti ketika pendidikan itu sudah sampai merata, mulailah harus ada keberanian. Biasanya perempuan itu tidak berani untuk muncul gitu ya. Jadi karena merasa tadi dia berpikir fitrah tadi, padahal jangan sampai salah kaprah tentang fitrah wanita gitu ya. Nah, banyak contoh-contoh kan saya bilang tadi, tidak hanya yang hari ini gitu, yang lama juga perempuan-perempuan di zaman dulu pejuang-pejuang banyak itu kan, perempuan juga ikut berperan aktif gitu ya. Jadi jangan sampai ada pola pikir bahwa saya perempuan, saya tidak butuh untuk terjun ke politik, tapi saya misalnya nanti hanya berpikir tentang wilayah domestik saja, padahal tanggung jawab itu tanggung jawab bersama gitu ya. Ada banyak hal yang harus diputuskan bersama dengan pola pikir perempuan seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin. Jadi balik lagi ke pendidikan, edukasinya, lalu keberanian gitu. Mau tidak gitu perempuan itu untuk terlibat aktif di ranah politik. Ya, luar biasa. Jadi kembali kepada pendidikan politik ya, yang nggak main-main. Karena tadi kata Bu Ledia juga, kalau misalkan nggak mumpuni, udahlah nggak usah juga terjun ke politik gitu kan. Ya, betul. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk nih ke ranah politik, bingung dengan ketika misalnya memutuskan undang-undang gitu ya, itu bingung, padahal masalah di Indonesia ini sangat luas gitu. Bagaimana kekerasan di rumah tangga, bagaimana aborsi yang makin merajalela, itu kita fokus ke masalah yang hadir dari perempuan misalnya gitu ya. Atau misalnya sekarang penyakit seksual yang bertambah besar, itu kan sebetulnya bisa ditangani harusnya gitu ya, kalau misalnya perempuannya itu mengerti gitu. Kalau sekarang jangan sampai perempuan atau remaja-remaja itu tidak berpikir ke arah sana, tidak punya rasa untuk kepemilikan atau dia merasa penting untuk mengetahui politik gitu. Self belonging-nya terhadap Indonesia gitu ya Teh ya. Ya, betul. Ya. Menarik nih. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yaitu dengan adanya keterlibatan perempuan, fungsi strategis apa yang bisa diperankan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kan maksudnya ketika perempuan udah ada di ranah politik atau enggak di legislatif, kemudian mungkin bagi yang belum tahu atau yang mungkin baru terpikirkan ingin terjun ke ranah politik ini atau legislatif, nah ketika sudah mendengar diskusi ini mungkin jadi, oh iya ya, ketika saya terjun ke dunia politik apalagi sudah naik ke legislatif, berarti peran ini tuh bisa loh saya perankan gitu, bisa loh dijalankan, sehingga dia semakin tahu gitu bahwa potensinya juga bisa disumbangkan kepada Indonesia gitu ya. Ya banyak, tadi kita ketika melihat masalah-masalah yang terjadi tentang perempuan gitu ya, kayak misalnya RUU TPKS sekarang yang sudah disahkan gitu ya, itu kan mengatur tentang misalnya pelanggaran terhadap kekerasan dalam seksual misalnya, terus atau pelanggaran kekerasan elektronik gitu. Itu seolah-olah ambigu kan gitu. Itu seolah-olah membolehkan kalau si pasangannya mau gitu, sama-sama mau, berarti ini kan jadi masalah baru gitu ya. Nah, ini ketika hal-hal seperti itu harus dicermati. Nah, kalau perempuan kan biasanya mereka akan punya akan meneliti secara dalam gitu ya. Oh, iya ini larinya kemana gitu. Meskipun ya sama ya, laki-laki juga sama punya tapi harus ada kolaborasi gitu, harus ada kolaborasi, dan perempuan jangan sampai jadi rugi nanti ketika memutuskan sesuatu. Banyak hal ya, tadi misalnya tentang memutuskan undang-undang tentang perempuan, tentang anak. Nah, ini harus bisa penguatan keluarga. Ini kan muncul permasalahan ini lebih banyak dari perempuan gitu ya, lebih banyak. Nah, kalau misalnya perempuannya mampu gitu ya, dia bisa punya potensi yang bagus ketika misalnya di parlemen ataupun misalnya dia menjadi pemilih, misalnya di luar pun gitu ya, dia akan bisa menilai, bisa memilih mana sih anggota dewan atau misalnya yang akan dipilih yang bisa memperjuangkan haknya
dengan baik dan dengan benar dan bisa menguatkan negeri ini gitu. Seperti itu Teh Apri. Jadi ada banyak sekali, tidak hanya memutuskan undang-undang, tetapi nanti ketika dia menjadi pemilih pun dia akan menjadi pemilih yang bertanggung jawab gitu Teh. Jadi banyak hal lah gitu yang bisa dilakukan di peran-peran strategis. Nah mungkin sebetulnya yang lebih tepat itu nanti Bu Ledia, karena Bu Ledia sudah terjun langsung dan mungkin permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi tadi yang seperti dituliskan dibacakan di biodata ya Bu, itu luar biasa Bu. Jadi memang ada banyak hal lah peran-peran strategis itu yang bisa dilakukan oleh perempuan yang mungkin oleh laki-laki tidak terfikirkan bahwa itu oh iya harus diputuskan, harus ada undang-undangnya, harus diatur oleh negara. Mungkin laki-laki tidak terfikirkan sampai sana, tapi kalau perempuan kan oh iya ya ini detail ya, kalau perempuan itu kan detail ya, jadi kayak kabel tuh kabelnya ngurut gitu. Jadi tidak hanya sekedar berpikir logis, tetapi ada banyak hal yang difikirkan gitu tentang masa depan, tentang yang lain sebagainya. Itu mungkin. Iya, orang dari kerjaan biasa aja perempuan bisa multitasking gitu ya. Ya, betul. Nah, apalagi kalau udah terjun ke politik kayaknya makin keren gitu, makin bisa menjamah banyak hal gitu. Nah, kalau pendapat dari Bu Ledia gimana, Bu? Kita juga harus mengingat bahwa secara umum tugasnya kalau dia jadi anggota dewan ada 3. Pertama, fungsi legislasi. Kedua, fungsi budgeting atau penganggaran. Ketiga, fungsi pengawasan. Nah, setiap orang yang mau menjadi anggota dewan, dia harus punya keterampilan 3 ini, punya pemahaman yang utuh terhadap yang 3 ini. Jadi, kalau mau jadi anggota dewan itu harus dibenerin niatnya, bukan pengen sohor gitu ya, pengen terkenal, enggak gitu ya, tapi justru harus berpikir bahwa dia akan melakukan 3 fungsi ini dan itu akan dijalankan secara maksimal dengan amanah. Nah, isu yang akan dibahas itu luar biasa banyak. Saya agak maksudnya mengingatkan saja, ketika seorang perempuan terpilih dan terus kemudian dia nggak ditempatkan di komisi yang berinteraksi langsung dengan perempuan, nggak boleh putus asa. Karena isu perempuan, keluarga, dan anak tuh ada di mana-mana karena dia lintas sektor. Misalnya, saya ditempatinnya ternyata di komisi perdagangan, wah itu mah luar biasanya. Teh urusan minyak goreng, apakah bukan urusan perdagangan gitu ya? Yang paling terdampak itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Karena kemudian ternyata Menteri Perdagangannya sempat ekspor dulu. Udahlah, orang teh nggak punya minyak, kalakah diekspor. Kumaha ngitung nagra kan? Kepikir kan sama kita. Harusnya secara sederhana itu dipahami. Kita pernah mengalami masa di mana garam uyah ya, kalau kata orang Sunda, uyah susah. Cari ke sini mahal, ke situ aneh, ada garam bata aja mahal gitu kan. Padahal kita punya pantai yang punya ribuan kilometer pantai yang harusnya garam itu baik. Kenapa mereka berpikirnya bukan memberdayakan keluarga petani petambak garam, malah justru memikirkan impor. Katanya gini, kualitas garam di Indonesia kurang bagus. Kalau kurang bagus itu tugas pemerintah, nggak beresan. Kumaha sih gitu kan. Itu ya yang bisa dilakukan oleh perempuan yang ketika komisinya berkaitan dengan perdagangan misalnya. Itu kan juga menyangkut hajat hidup orang. Yang kita bela adalah keluarga petani garam tadi gitu. Karena begitu ada impor, mereka terpuruk habis luar biasa. Nah, sama dengan ketika ditugaskan di kementerian di mitranya pertanian misalnya. Kalau sedang panen raya, atuh mikir ulah diimpor beas teh gitu kan. Jangan diimpor beras itu. Logikanya aja udah nggak masuk gitu. Nah, jadi ini bagian yang juga bisa diingatkan oleh kita sebagai perempuan. Karena isu perempuan, keluarga, dan anak itu lintas sektor. Kalau yang ditempatkan di infrastruktur misalnya, di infrastruktur, angka kematian ibu di Indonesia itu sangat tinggi. Di antaranya karena jalan dari desa ke puskesmas itu ajrut-ajrutan. Ya keburu lahir di jalan gitu mah gitu. Atau bahkan mungkin di bawahnya aja susah. Kendaraan tidak ada. Misalnya malam jalan gelap, lampu jalan nggak ada, itu kan tanggung jawab kan. Tanggung jawab pemerintah, tugas kita adalah menganggarkan. Kemudian juga mengawasi benar nggak itu tadi dilaksanakan. Jadi ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan ciut ya ketika kemudian ternyata terpilih jadi anggota dewan terus tidak ditempatkan di komisi-komisi yang berkaitan dengan kesra misalnya. Nah, ini adalah hal yang harus dipahami oleh kita semua, terutama oleh perempuan-perempuan. Jadi ketika dia ngomong jalan, jangan cuma jalan doang. Jalan itu harus dipastikan ramah pada perempuan, keluarga, anak, lansia.
dan disabilitas. Misalnya bagaimana badan jalannya, bagaimana meskipun itu hubungannya konstruksi, bukan cuma sekedar gimana ngaduk aspalnya gitu, tapi itu adalah bagian dari kebermanfaatan dari regulasi anggaran yang kita buat itu seperti apa, bagaimana kita memikirkan sanitasi lingkungan, karena nanti yang terdampak terbesar adalah perempuan, keluarga, dan anak. Kalau nggak ada air bersih, yang terdampak pertama biasanya adalah perempuan dan anak. Ya kayak gitu-gitulah yang harus kita pikirkan secara mendalam, bahwa ada banyak sekali isu. Nggak usah ketakutan. Aduh, saya nggak ngerti deh isu-isu perempuan. Ya belajar, kalau nggak ngerti ya belajar. Di Jawa Barat misalnya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang masih sangat banyak. Nah itu isunya isu perempuan, keluarga, dan anak. Padahal itu kan kayaknya hukum kriminal. Ya iya, memang itu di situ. Nah jadi kita sebenarnya bisa mengambil pos-pos isu-isu, fokus-fokus isu yang ingin kita garap. Tapi jangan lupa bahwa isu kita lintas sektor. Lintas sektor artinya melibatkan perempuan, keluarga, anak, ya laki-laki, masyarakat secara keseluruhan, dan itu betul-betul harus kita perhatikan dengan baik gitu. Jadi disitulah tugasnya. Makanya sejak awal tadi saya mengatakan kalau yang nggak kompeten mending enggak deh, ngari riweh gitu. Mendingan yang kompeten yang masuk gitu. Ya, luar biasa sekali gitu ya. Tapi Bu, kalau misalkan kita ada di komisi yang berlainan nih. Tadi misalkan saya di perdagangan, Ibu di perempuan. Bisa nggak sih yang berlainan itu memberi saran dan mekanisme untuk namanya menggugat atau hal yang semacam memberi masukan, itu mekanismenya kalau di legislatif itu kayak gimana, Bu? Ngobrol beres, ngobrol oke. Jadi kita nggak main diem-dieman ya, mentang-mentang saya komisinya beda gitu, terus saya sama Apri nggak ngobrol, kan nggak mungkin. Kita bisa saling menceritakan, ini loh yang sedang ada dibahas, ada masukan nggak? Nah disitulah letaknya jejaring perempuan itu harus sangat kuat. Ini loh ada undang-undang TPKS yang satu pro, yang satu kontra. Gimana caranya? Ini loh, kenapa yang ini kontra? Karena ternyata masih ada bias di dalam definisinya. Karena tidak payung hukumnya yang harusnya diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ternyata belum disahkan, padahal udah disiapkan di 2019 tuh, udah disiapkan tinggal diketok, dan sebenarnya itu dalam mekanisme undang-undangnya tinggal carry over. Nah carry over tuh harusnya bisa dibawa di periode ini dan tinggal diketok. Sebenarnya kalau mau bisa gitu ya, kalau mau bisa. Nah jadi perempuan itu tinggal ngobrol lintas ini, karena pasti nanti kita perlu lobby pimpinan fraksi, kita perlu ngelobi pimpinan partai, kader-kader perempuan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan gitu. Yang penting ngobrol, ulah cicing wae gitu. Ya itu kayaknya privilege-nya perempuan juga ya, yang hobi ngobrol gitu ya. Jadi langsung aja, nggak mesti lewat mekanisme yang cukup formal gitu kali ya Bu ya. Betul. Karena kan kita nggak bisa intervensi ke komisi lain. Oh iya. Tapi tadi dengan cara yang non formal itu bisa tentu ya Bu ya. Bisa, insya Allah. Insya Allah. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi terkait paradigma perempuan ada di politik ini juga disinyalir ditunggangi beberapa pihak yang menginginkan kesetaraan gender dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya, paradigma apa saja yang keliru dan harus diluruskan terkait narasi perempuan di ranah politik? Mungkin boleh saya Devi dulu. Ya, ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada perasaan atau ada menganggap bahwa perempuan tidak membutuhkan pendidikan politik, perempuan tidak perlu terjun ke ranah politik gitu ya, karena partisipasi perempuan, saya ulangi gitu ya, partisipasi perempuan Indonesia ini gitu penting sekali gitu, supaya pengambilan keputusan politik itu lebih akomodatif dan substansial. Nah ini selain itu bisa menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan-gagasan tentang perundang-undangan yang pro perempuan. Tadi kata Ibu Ledia, tidak hanya di bidang yang perempuan saja, tetapi banyak bidang yang lainnya ternyata memiliki banyak peran perempuan bisa masuk gitu ke sana gitu. Jadi ya jangan sampai salah kaprah lagi sehingga perempuan merasa tidak perlu edukasi politik, tidak perlu tahu tentang perpolitikan, tidak perlu terjun ke ranah politik, tidak perlu terjun ke partai politik. Nah ini jangan sampai salah lagi, dan itu harus dimiliki oleh hari ini gitu, oleh perempuan Indonesia, baik yang sudah misalnya sekarang mungkin usia 30 masih aktif gitu, sampai mungkin usia remaja juga harus mereka mulai paham bahwa ada kewajiban bersama gitu tentang
membangun negeri ini gitu. Apalagi saya melihat remaja hari ini mungkin masih sedikit yang on gitu tentang politik. Nah, ini harus dibangun terus gitu, diasah juga, jangan sampai salah kaprah bahwa perempuan tidak butuh itu. Tuh. Baik, jadi bicara tentang apa ya, bukan hanya masalah domestik, tetapi juga di politik ini peran perempuan diperlukan agar lebih akomodatif gitu ya, satu kata kunci yang saya dapatkan. Baik, selanjutnya dari Bu Ledia gimana Bu? Jadi yang suka salah tuh gini, laki-laki itu dianggap rivalnya perempuan, padahal laki-laki itu mitranya perempuan. Kan perintahnya udah jelas kalau dari Allah mengingatkan kita wal mu'minina wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din. Mumin laki-laki, mumin perempuan, tolong menolong satu sama lain. Nah, perintahnya tolong menolong, memang bukan untuk sendiri-sendiri ya. Bahwa kita diciptakan berbeda-beda, memang betul gitu. Ada hal-hal yang berbeda, tapi banyak hal yang memerlukan kompetensi yang harus disiapkan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Itu satu, soal kemitraan. Kedua, kalau kemudian banyak orang mengatakan bahwa politik itu terlalu maskulin, nggak cocok buat perempuan, kenapa nggak dibuat sekali lagi dengan pendekatan yang lebih sesuai gitu ya, sesuai untuk perempuan, untuk keluarga dan anak. Kenapa? Karena laki-laki juga tetap perlu waktu untuk kumpul sama keluarganya dong. Jadi bagaimana pekerjaannya itu bisa tetap ramah sama keluarga. Jadi kalau di politik tuh ya seringkali gini, mulainya jelas, selesainya nggak jelas. Maksudnya bakatku rame debat gitu ya, bisa panjang deh gitu. Nanti pulang teh tiba-tiba udah menjelang sahur aja gitu ya. Jadi bagian-bagian yang juga harus disadari oleh semua bahwa ini harusnya ketika kita bicara efektif, tepat waktu, efisien ya, kemudian niatnya semua untuk memperbaiki, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kelompok-kelompok tertentu, itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi yang namanya mencari titik temu itu memang nggak gampang. Memang seringkali effortnya lebih panjang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jadwalnya dokter juga sama sih. Sering nggak tentu kan gitu ya, apalagi dalam keadaan darurat, wah seru deh. Apalagi dokter yang harus ngoperasi, bisa kapan aja gitu. Jadi setiap jenis profesi pasti punya hal-hal yang tantangan-tantangan harus diatasi. Nah, tapi tadi bagaimana kita membantu menciptakan tadi yang untuk ramah perempuan, keluarga dan anak. Makin ke sini makin banyak perempuan muda yang terlibat di politik yang sudah masuk parlemen. Ada yang baru umur 26, 27 yang baru melahirkan. Kan kita harus menyediakan tempat di mana anak tetap bisa, bayinya tetap berinteraksi dengan ibunya, dengan orang tuanya, kan gitu ya. Nah, itu yang harus sudah mulai difikirkan bagaimana membuat kondisi seperti itu. Dan saya pernah ngalamin ada yang masih muda gitu ya, dia sedang hamil anak kedua. Jadi anak pertamanya biasa kan kalau anak pertama tuh begitu tahu mau punya adik tuh suka rada rewel, rada susah, maunya nempel aja sama ibunya, ikut rapat sama ibunya, ya kan lah orang nini gitu ya, udah tahu dulu, udah ngalamin lah yang zaman dulunya kayak gitu. Tapi itu harus dengan penuh kesadaran oleh semuanya, karena ada yang mungkin merasa terganggu dan lain sebagainya. Makin kesini pasti akan makin banyak yang lebih muda, dan ketika masih usia produktif kan masih dimungkinkan ketika sedang menjadi anggota dewan ternyata dia hamil dan melahirkan, menyusui, berarti ada hak yang harus dipenuhi. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Yang berikutnya gini, ketika kita bicara tentang keterwakilan, kita harus pahami bahwa kita ada di situ karena mengemban amanah. Nah, amanah itu harus dituntaskan. Amanah itu bukan amanah pihak-pihak tertentu saja yang bisa memberikan sesuatu gitu ya, uang kah atau benda atau apapun. Tapi yang jangan lupa lebih banyak lagi adalah masyarakat secara umum. Karena suaranya seorang profesor sama nilainya dengan suara seorang pengemudi ojol gitu. Jadi sama nilainya satu-satu kan. Artinya semua itu diwakili, sehingga kita memang harus mau capek-capek sedikit lah ya urusan di masyarakat. Ada yang ngadu, ada yang lapor, ada yang begini dan begitu. Ya nggak apa-apa lah. Jadi paradigmanya gini, nggak apa-apa kita berlelah-lelah di dunia untuk memudahkan urusan manusia. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, gitu aja mikirnya. Jadi akan lebih mudah. Yang penting harus mau capek. Sebenarnya profesi apa juga harus mau capek sih, makanya
cuma duduk aja. Yang jadi gamer aja emang nggak capek? Dah duduk terus berjam-jam main game gitu, Sociana capek, tangannya capek, bujurnya capek kan gitu. Tetap saja. Jadi memang semua pasti harus ada effortnya. Nah, yang paling penting kita sadar bahwa kita mewakili masyarakat, kita harus mengadvokasi kepentingan-kepentingan masyarakat gitu. Ya, Masya Allah. Jadi tadi saya tangkap Mbak bahasa itu kemitraan ya. Jadi ini bicara soal kemitraan, bukan siapa yang paling mendominasi, siapa yang di bawah, siapa yang di atas, bukan. Tapi ini bagaimana kemitraan untuk membangun bersama Indonesia lebih baik di ranah politik gitu ya Bu ya. Baik itu parlemen maupun non-parlemen gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa, mulai dari ngomongin apa tuh perannya, terus bagaimana cara memaksimalkan jumlah 30% kuotanya, sampai ke hal apa saja yang keliru dari paradigma mengenai perempuan di ranah politik gitu. Yang terakhir saya menginginkan adanya closing statement dari para narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama boleh Bu Lydia dulu. Nah, baik. Jadi gini, siapapun juga punya tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kenapa? Karena ketika dia kemudian tidak bisa memilih orang yang baik untuk menjadi pemimpin, menjadi wakilnya, maka kemudorotan akan lebih banyak. Makanya dia harus tahu. Makanya dia harus belajar juga, belajar politik supaya paham siapa orang yang akan dia pilih, apa kualifikasinya, dan bagaimana orang ini akan memberikan pandangan. Kedua, perempuan juga harus aktif di masyarakat. Karena apa? Karena di masyarakat itu nampak kebutuhan-kebutuhannya apa. Barangkali ada yang bisa kita bantu, kita advokasi persoalan-persoalannya. Meskipun kita belum jadi anggota dewan ya, tapi kita sudah membantunya. Karena tadi urusan-urusan itu perlu ada jembatan. Anggota dewan tuh nggak bisa tahu segala macam. Pasti harus ada yang bantu. Yang bantunya adalah timnya tadi. Dan kita pun juga boleh berinteraksi. Tiga, perempuan itu harus mau berlatih. Nah, berlatihnya di mana? Masuk partai politik. Pilih dulu, lihat dulu. Kalau mau lebih awalnya gini, aktif di masyarakat, masuk partai politik, baru kemudian pencalekan. Nah, itu prosesnya untuk mempercepat kematangan. Terakhir, pastikan bahwa kesertaan kita dalam pemilu sebagai calon legislatif itu bukan karena pengen kesohor, bukan karena pengen bikin jadi influencer terkenal dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengkontribusikan seluruh potensi kita untuk perbaikan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja sih, Teh. Hatur nuhun Ibu Lydia atas waktunya, atas semua ilmunya itu. Di sini jujur saya bukan merasa seperti moderator ya, tapi seperti seorang murid yang mendapat ilmu dari para gurunya gitu. Oke, terakhir closing statement dari Teh Desi, Bangga. Ya, kalau dari saya ingin bahwa kita semua itu memiliki kesadaran bahwa ranah politik ini milik kita semua gitu, tanggung jawab kita semua. Jadi jangan sampai ada perasaan bahwa harus lebih banyak laki-laki di dalamnya atau harus banyak perempuan di dalamnya. Ini kan betul tadi kata Ibu Lydia bahwa kita itu mitra, kita itu harus berkolaborasi. Ada hal-hal atau poin-poin yang tidak bisa diputuskan oleh sendiri oleh laki-laki saja. Ada juga poin-poin yang tidak bisa diputuskan oleh perempuan saja. Dan poin-poin itu adalah untuk membangun bangsa, untuk membangun negeri gitu aja. Nah, kepentingan kita untuk hadir di ranah politik ini untuk menyeimbangkan dan kita harus sadari penuh bahwa tanggung jawab kita gitu tadi. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar misalnya naik, pamornya naik, dia jadi anggota dewan mendapat gaji. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak muda yang sekarang dicalonkan, perempuan-perempuan muda yang tadinya selebgram gitu ya, terus dia banyak followersnya hanya untuk menjadi konten gitu di medsosnya. Tidak boleh seperti itu, tetapi harus dipahami bahwa negeri ini butuh masukan-masukan dari anak-anak muda, dari para perempuan-perempuan yang bahwa kita hari ini untuk bisa membangun negeri gitu. Jadi tidak boleh kita merasa bahwa harus 100% laki-laki yang pegang di ranah politik atau harus lebih banyak perempuan, tidak juga gitu. Tapi harus menyeimbangkan. Kita saling berkolaborasi dan upaya memenuhi kuota 30% ini mudah-mudahan bisa terrealisasikan, tetapi tidak hanya nominal, tidak hanya angka, tapi juga kompetensi yang dimiliki oleh para perempuan yang masuk di dalamnya itu juga
punya potensi yang baik dan bagus untuk membangun negeri, untuk bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, itu mungkin Tak Apri. Masya Allah, Teh Nuhun Teh Desi atas ilmunya, pengalamannya yang luar biasa sekali. Mungkin itu sekaligus menutup perjumpaan kita. Kalau dari saya begini ya, peran perempuan di ranah politik menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana tidak, sebab yang identik dengan domestik bukan menjadi hambatan perempuan berpolitik. Namun hadirnya perempuan di politik bukan bermakna inginkan keadilan. Ia memiliki batasan yang dengannya justru dimuliakan. Perempuan mampu berdaya baik di parlemen maupun non-parlemen, sebab esensi paling tinggi sebuah politik adalah berkhidmat pada umat. Gitu mungkin ya teman-teman, kita tutup perjumpaan kali ini. Terima kasih kepada para narasumber, kepada Ibu Lydia, kepada Teh Desi atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Juga kepada teman-teman Polsai, jangan lupa di subscribe, like, dan komen postingan ini dan juga di share sehingga dapat lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya dan juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.